يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid. Seingat anak, karena ini sudah sebulan ya kita tidak mengkaji kitab Tauhid ini karena waktu itu libur 2 kali. Kita akan membahas, kalau tidak salah, bab 17 tentang syafaat. Kira-kira benar atau tidak? Teringat gak? Terakhir kan kita membahas masalah hadis yang berkaitan dengan, atau hadis turunnya wahyu ke malaikat sehingga mereka pada pingsan. Itu yang telah kita bahas, insyaallah. Sekarang kita bahas tentang syafaat. Kalau kita lihat di footnote di buku ini, syafaat telah dijadikan dalil oleh orang-orang musyrik dalam memohon dan meminta kepada malaikat, nabi dan wali. Ini sebenarnya sangat-sangat terjadi di lapangan ya. Orang-orang yang berbuat syirik, mereka memohon kepada malaikat, nabi dan wali dengan alasan syafaat, baik disadari atau tidak ya. Dan mereka berkata, kami tidak memohon kepada mereka, yaitu kepada nabi atau kepada wali yang telah wafat, kecuali dengan tujuan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Maka dalam bab ini diuraikan bahwa syafaat yang mereka harapkan itu adalah percuma, bahkan syirik. Karena syafaat hanyalah milik Allah Ta'ala semata. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali dengan seizin Allah bagi siapa yang mendapatkan ridhonya. Jadi supaya dapat syafaat itu syaratnya, yang pertama Allah izinkan pemberi syafaat untuk memberi syafaat, dan juga Allah meridhai pihak yang akan diberi syafaat. Jadi kita akan membahas tentang masalah syafaat. Masalah ini sangat penting karena ini berkaitan dengan futuristik kita, berkaitan dengan masa depan kita ya. Dan kita bahas dulu tentang arti dari syafaat itu sendiri ya. Kita bahas arti dari syafaat itu sendiri. Dan syafaat secara bahasa artinya menjadikan sesuatu itu dua, menjadikan sesuatu yang tadi satu menjadi dua, itu syafaat. Dan syafaat lawan dari watr atau witr. Kalau watr atau witr itu ganjil, maka syafaat itu genap. Jadi yang tadi ganjil digenapin gitu loh. Yang tadi ganjil digenapin, itu syafaat. Sehingga ketika sesuatu ganjil digenepin menjadi lebih pasti ya, lebih pasti. Kadang kayak kita misalnya kita mesen GoFood atau misalnya berapa bang gitu total, kalau kita sudah tahu di aplikasi 45.500 kan gitu.
maka kemudian kita bayar berapa? 50.000. Itu kalau laki-laki. Kalau istri antum persis 45.500. Ya enggak? Istri antum gimana cuma? Kalau laki-laki GoFood mesen 45.500, oke? Kita ngasih berapa, Pak? 50.000. Terus merupakan tradisi teman-teman GoFood, Gojeknya biasanya belaga nyari. Waduh, Pak. Waduh, udah enggak apa-apa buat Bapak. Saya udah tahu kok, saya udah tahu gitu. Ya. Maka 4.500 biasanya kalau laki-laki udah. Beda dengan ras terkuat di muka bumi, yaitu perempuan. Kalau perempuan apa? Dikumpulin dulu sebelum bayar recehan sampai persis 45.500. Jangan sampai ada kembalian, karena biasanya nggak ada kembalian. Nah, maka kalau kita laki-laki bayar 50.000, 4,5-nya itu ada genepin. Ini yang secara bahasa syafaat, supaya udahlah gampangin aja lah, gitu loh. Jadi syafaat itu membuat genap yang tadi ganjil, sehingga urusan tuh lebih gampang gara-gara penggenapan itu syafaat. Oke? Ini konsepnya seperti ini. Contoh lain Pak. Antum mau apply job, mau cari kerja, misal di perusahaan ternama di gedung ini, ya. Memang ada rekrutmen dan pendaftaran gitu kan. Maka antum kasih CV antum dan beberapa berkas yang diinginkan. Nah, tetapi seleksinya ketat. Maka perlu adanya surat rekomendasi, baik dari tokoh terkenal di luar, atau mungkin dari orang dalam. Nah, antum punya kenalan orang dalam, dan orang dalam ini juga punya jabatan di perusahaan populer tersebut. Maka orang dalam ini kemudian memberikan surat pernyataan bahwa saya merekomendasikan fulan, yaitu antum, untuk bekerja di sini. Dengan adanya surat rekomendasi dari orang dalam, maka antum menjadi orang ring satu untuk diterima. Maka dipermudah karena ada apa? Yang disebut syafaat. Dari siapa? Dari orang dalam. Yang tadinya agak sulit nih, maka dipermudah dengan adanya rekomendasi orang dalam. Ini ya, formatnya kayak gini ya. Nah, taib. Sekarang ketika seorang di hari akhir, setelah di padang mahsyar, kemudian Rasulullah SAW memberikan syafaat uzma untuk seluruh dari manusia dan jin agar segera menuju ke tahap atau fase berikutnya, yaitu hari perhitungan amal, yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan amal. Maka ditampakkanlah suhuf, yaitu catatan-catatan amal masing-masing, dan ditampakkan padanya amalan-amalan dunia di dunianya masing-masing, dari kecil maupun besarnya. Baik, qaddarallah fulan ini dosanya banyak sekali, subhanallah. Dosanya banyak. Ya. Dan dia kemudian mencari rekomendasi, mencari syafaat supaya Allah Ta'ala memaafkan dengan rekomendasi dari hamba yang saleh, entah itu nabi, entah itu malaikat, entah itu manusia yang saleh. Maka orang-orang tuh di padang mahsyar mereka menuju ke nabi-nabi mereka untuk apa? Meminta syafaat, karena mereka enggak tahan berada di padang mahsyar. Meminta syafaat untuk dimintakan kepada Allah langsung oleh para nabi mereka supaya disegerakan yaumul hisab. Tapi semua nabi menolak dan mereka mengarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Taib di yaumul hisab, maka seseorang ketika misal dia sudah diketahui dosa demi dosa dan seterusnya misalnya, namun kemudian ada seorang yang saleh dan Allah mengenal orang ini sebagai orang saleh, dan Allah Ta'ala mengizinkannya untuk memberi syafaat pada siapa yang dia inginkan, yaitu orang saleh ini suka.
Maka orang saleh ini kemudian berkata kepada Allah, ini misal saja gambarannya, ya Allah, fulan ini dengan banyaknya dosa dia adalah orang yang dulu pernah membantu saya. Misalnya saat saya dalam kesulitan, ya Allah, saya memohon kepada Engkau, bantulah dia dalam masa sulit ini dengan dosanya yang seberapa, tolong bantu ya Allah. Maka permintaan orang soleh ini disebut apa? Memberi rekomendasi dan syafaat supaya si fulan yang hampir-hampir masuk neraka diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Maka ini namanya apa? Namanya syafaat. Nah, kalau di akhir-akhir itu bisa. Atau minta kepada Nabi Muhammad SAW kalau ketemu di hari akhir bisa, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya wahai Nabi Muhammad, tolong berikan syafaat pada saya. Itu kalau ketemu langsung bisa di hari akhir. Masalahnya sekarang meminta syafaat kepada Nabi SAW sekarang nggak boleh, bahkan syirik. Kenapa begitu? Karena beliau sudah wafat. Beliau gaib, sekarang gaib. Gaib. Hatta antum ke kuburannya, beliau tetaplah gaib. Karena sudah di alam lain, di alam barzakh. Sementara kita di alam dunia, itu tidak nyambung. Ya. Atau wali-wali yang saleh yang telah wafat, maka gaib bagi kita di alam barzakh, mereka sudah wafat. Kita minta sama mereka, walaupun minta syafaat untuk keselamatan hari akhir, justru itu yang membuat hari akhir kita nggak selamat, yaitu syirik. Karena nggak boleh meminta kepada yang gaib selain Allah, itu tidak boleh. Meminta kepada malaikat itu udah jelas, malaikat itu saleh semuanya. Sekarang malaikat pencatat amal, raqib atid, ada pada kita semua. Kalau kita minta sama malaikat, maka ini kesyirikan. Karena tidak boleh meminta kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla. Karena siapa meminta kepada yang gaib selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah jatuh dalam perbuatan syirik, menduakan Allah Ta'ala dalam urusan ibadah yang disebut doa atau meminta. Ya, maka tidak boleh minta sekarang kepada Nabi SAW, baik minta syafaat atau minta apalagi hajat duniawi, keuntungan dunia. Ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, berikan saya laba ya Rasul. Ini syirik besar dan ini berbahaya. Ya. Nah, ternyata di lagu-lagu kan banyak itu tentang masalah minta-minta syafaat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, isfa'lana ya habibana. Ya, apa kalimatnya? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Isfa' lana ya habibana. Itu apa artinya? Mungkin aja ini yang antum dendangkan loh di rumah, atau di qasidahan, atau pas antum tahlilan. Banyak itu yang mendendangkan, mereka nggak paham apa artinya. Artinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Oke, ini menyuruh Nabi. Ya Nabi, wahai Nabi, laka syafa'ah, engkau memiliki hak untuk memberi syafaat. Wa hadza matlabi, dan inilah permintaan saya Rasulullah. Kemudian bilang apa? Pakai kasidahan lagi. Isfa'lana lana gitu. Wahai Rasulullah, berikanlah kami syafaat buat kami. Ya habibana, wahai habib kami, wahai yang kami cintai. Ini nih banyak, terutama di Jawa Timur. Karena kasidahan ini banyak didendangkan dari sana, dari pesantren-pesantren. Kadang disebut pesantren langitan atau apa. Kemudian diterbitkan. Ya, ini populer sejak 90-an atau awal 2000-an. Kemudian diterbitkan kaset dan CD-nya, dapatkan segera kaset dan CD-nya, gitu kan. Kemudian pedagang-pedagang kaset bajakan itu juga menjual kasidahan-kasidahan ini. Akhirnya menjadi populer, dan sekarang makin populer dengan banyak dari YouTuber gabut yang mungkin punya modal suara, kemudian merekam ulang lagu-lagu itu menjadi salawat-salawat baru, dan seterusnya. Maka ini meminta syafaat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Rasulullah telah wafat. Kita semua sepakat Rasulullah saleh.
Bahkan dia Sayyidul Mursalin, tuannya para rasul. Itu jelas. Kekasih Allah, makhluk Allah yang terbaik, yang paling Allah cintai. Itu betul. Tetapi tetaplah beliau manusia, yang mana beliau mengalami kematian. Mengalami kematian. Sudah tidak di alam dunia lagi. Sudah tidak boleh kita meminta kepadanya. Bahkan kalaupun kita meminta kepadanya, kita hanya diperbolehkan meminta sesuatu yang beliau mampu, atau beliau akan mendoakan kita untuk itu. Sebagaimana para sahabat meminta kepada Rasulullah beberapa hal, tapi Rasulullah kemudian meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya beliau tetaplah makhluk manusia yang memiliki batasan. Apalagi beliau telah wafat. Tapi kalau misalnya dikatakan bahwasanya kita nggak apa-apa minta syafaat sama Rasulullah SAW karena beliau pemberi syafaat di hari akhir, maka kita katakan kepada orang-orang ini, faddal antum nanti di hari akhir minta syafaat sama Rasulullah SAW. Karena antum mungkin akan bertemu, insya Allah kita akan bertemu. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Amin. Tetapi sekarang alamnya itu bukan alam akhirat, ya, bukan alam akhirat, melainkan alam kita sekarang dunia. Alam beliau sekarang barzakh, dan tidak akan ketemu. Tapi kan, masih ada tapi kan mungkin seseorang bertemu yang sudah mati di alam mimpi. Maka kita kan, iya bertemu di alam mimpi, insya Allah bisa saja kalau memang kenal dengan orang itu. Namun kan antum menuturkan isfa'alana ya Rasulullah, berikan kami syafaat, itu antum lagi di alam mimpi enggak? Atau jangan-jangan antum nyanyi kasidahan pas lagi ngelindur gitu, ketemu Rasulullah kemudian gitu? Atau mungkinkah Rasulullah kita bertemu dengan rohnya di alam nyata seperti di dalam dunia? Mungkin enggak kira-kira menurut akal sehat antum? Coba. Enggak mungkin. Yang bilang mungkin maka dia ahli khurafat, tukang dongeng. Ya, walaupun statusnya ustaz, dai, kiai atau habib dan seterusnya. Karena status itu tidak menjamin keselamatan, atau gelar tidak menjamin keselamatan. Bisa aja bohong. Ya. Maka tidak boleh kita meminta kepada Nabi SAW syafaat atau apapun dari hal-hal dunia atau akhirat di saat ini. Karena alam kita berbeda, yaitu alam beliau alam barzakh, alam kita. Baik. Kalau dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mendengar apa yang kita doakan, minta kepadanya, maka ini khurafat baru. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, kecuali dalil tentang salawat. Kalau kita salawat atas Nabi SAW, maka salawat itu sampai kepada Rasulullah SAW. Iya, kalau itu ada dalilnya. Tapi kalau hal lain, kayak kita minta sesuatu seperti minta syafaat, ya Rasulullah berikan kami syafaat, itu Rasulullah tidak mendengar. Tidak ada dalil yang menunjukkan beliau mendengar akan permintaan kita selain dari lafal-lafal salawat. Begitu. Maka tidak boleh kita meminta kepada beliau, taib, karena beliau sudah apa? Sudah wafat. Kalaupun pakai logika, bagaimana orang yang sudah wafat bisa diminta? Itu sesuatu yang mengkhianati logika. Orang yang masih hidup saja belum tentu mendengar permintaan kita. Kalaupun mendengar, belum tentu bisa menjawab. Kalaupun menjawab, belum tentu bisa merealisasikan apa yang kita minta. Itu yang masih hidup. Lalu apalah lagi dengan Rasulullah SAW yang telah mati, yang telah wafat? Adakah di antara kita yang kemudian merekayasa atau kemudian tidak meyakini Rasulullah telah wafat? Oh, beliau belum mati, beliau masih hidup. Antum gimana? Beliau sudah wafat? Enggak, beliau masih hidup. Beliau masih hidup di alam barzakh. Ya iya tuh, semua orang di alam barzakh mah iya hidup. Cuman kan itu alam beda. Ya makanya karena masih hidup kita minta sama dia. Taib, kalau gitu bapak antum udah wafat belum? Belum. Kakek antum udah. Ya udah, sekarang antum ngobrol sama kakek antum di kuburan. Itu orang gila itu. Sama kayak antum, orang gila. Antum bilang Rasulullah masih hidup di alam barzakh. Sekarang kakek antum yang wafat masih hidup nggak di alam barzakh? Hidup. Iya sih, sama-sama hidup. Nah, ya udah antum ngomong sok di kuburannya ke kakek antum, Mbah, afwan Mbah, dulu saya pernah ngambil duitnya Mbah. Kira-kira Mbah antum dengar nggak? Ya nggak dengar lah.
Rasulullah pun begitu, apalagi antum di mana? Cirebon, Rasulullah di Madinah wafatnya. Kecuali kalau antum temuin gua itu yang katanya bisa langsung ke Mekah, bisik-bisik di situ dah, silakan. Nah itu orang gila baru tuh kan. Sekarang kan orang gila mulai dikasih panggung. Al-Ikhlas aja ya, alhamdulillah masih dianggap waras di alhamdulillah. Nah, gimana? Antum ini dong, sama yang masih hidup aja minta. Itu pun minta sesuai dengan kemampuan dia. Sekarang kalau misalnya antum nih datang ke anak, Ustaz, jangan ada. Anak masih keturunan Betawi, Sunda, Jawa, keturunan Arab, keturunan zuriat Nabi ya, misalnya anak nih, Habib Hasan. Ya, Habib Hasan Jaizi. Misal anak punya sanad keturunan keluarganya Nabi SAW. Jadi makom anak udah makom keramat. Ya. Kuburan berarti. Maka antum kemudian minta sama anak. Ya Syekh Al-Habib Al-Ustaz Al-Hasan, anak minta syafaat di hari akhir. Cocok gak kira-kira? Antum minta sama anak, Syekh, ya wahai ya Habib Hasan Al-Jaizi, ya, anak minta syafaat dong di hari akhir. Nanti kalau misalnya hari, tolong berikan anak syafaat supaya masuk surga. Itu kira-kira gimana? Cocok gak? Anak bilang ke antum, Pak, sehabib-habibnya anak, kehabiban anak tuh tidak menjamin, Pak. Di akhirat sendiri, anak pun butuh ampunan Allah. Malu anak sekarang kalau bilang, tenang, antum akan anak beri syafaat di hari akhir. Antum juga insya Allah. Antum karena kemarin amplop dari antum gede, maka anak kasih antum syafaat. Tidak. Ini kepedean, kayak merasa punya apa? Punya pangkat di sisi Allah di hari akhir. Subhanallah. Lihat bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau ke kuburan, beliau menangis. Orang-orang menanya, ya wahai Utsman, atau salah satu sahabat Nabi, engkau telah dinobatkan sebagai salah satu dari para sahabat yang dijamin masuk surga. Namun kenapa engkau masih menangis? Lihat, masih takut sama Allah, masih khawatir akan kehidupan nanti. Maka kata beliau radhiyallahu anhu, kalaupun aku dijamin masuk surga, siapa yang menjamin aku selamat dari azab kubur? Itu Utsman bin Affan yang dijamin masuk surga. Lah ini Habib Hasan, jangankan dijamin masuk surga, tol aja Anda masih bayar, Pak. Tol aja masih bayar, nggak ada yang jamin. Mati aja Anda nggak ada yang jamin husnul khotimah atau sul khotimah. Apakah nanti ketika malaikat maut mau mencabut nyawa, pelan-pelan dia habib? Ada nggak kayak gitu? Nggak mungkin, nggak dilihat dari status anak apa, keturunan siapa. Kalau soleh ya soleh, kalau fasik ya fasik, kafir ya kafir, ya dari situ. Maka nggak bisa. Itu anak masih hidup, Pak. Walaupun anak keturunan dari zuriat Nabi, jenggot anak, antum kumpulin jenggot antum semua, lebih banyak jenggot anak, saking masya Allahnya. Kemudian penampilan anak pakai jubah putih, parfum yang anak kenakan itu sampai radius 20 meter kecium. Bahkan lift aja sampai besok hari masih kecium parfum anak, misalnya gitu. Saking keramatnya. Tetapi apakah bisa antum minta rekomendasi di hari akhir? Anak aja di hari akhir nggak tahu nanti gimana. Semua orang di hari akhir bangkit dari kuburnya pakai baju nggak? Enggak, telanjang bulat seperti sedia kala dia masih apa? Dia masih apa namanya? Belum disunat ya. Masih pure gitu. Apakah karena anak keturunan Nabi fulan kemudian anak dibangkitkan beda sendiri dengan ada pakai jubah? Nih Habib nih beda nih. Enggak ada, semua sama. Berarti semua sama-sama fakir. Pak, antum jangan minta sama anak, minta syafaat sekarang, minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya nanti hari akhir syafaat. Dah minta sama Allah. Tapi kan Ustaz, antum adalah wali Allah. Kalau anak kegeeran dibilang gitu, berarti anda bukan wali, Pak. Wali itu rata-rata nggak GR dibilang wali. Ya, Pak, kalaupun anak wali Allah, tetap anak nggak menjamin diri anak. Keturunan Nabi saja langsung, Fatimah, Abbas bin Abdul Muthalib,
ya, ketika Nabi SAW menyeru orang-orang, wahai Fatimah, inni la amliku laki minallahi syai'ah, aku tidak punya apa-apa di hadapan Allah untuk dirimu nanti di hari akhir. Artinya urusanmu. Itu padahal Rasulullah sendiri yang ngomong, yang Rasulullah akan memberi syafaat di hari akhir untuk kaum muslimin. Tapi beliau bilang, aku tidak bisa memberi apapun di hari akhir nanti. Artinya beliau tidak akan bisa memberi syafaat atau tidak akan diterima syafaatnya kecuali Allah izinkan dan Allah ridhoi orang itu. Lalu siapa kita pedenya gitu sekarang bilang, ya udah nanti saya beri syafaat kamu di hari akhir. Subhanallah, yang ngomong gitu aja nggak bisa menjamin dirinya di akhirat. Nah sekarang sebagian dari orang minta sama Rasulullah yang telah wafat beri syafaat dengan alasan beliau wali Allah, beliau nabi, beliau dekat sama Allah, maka kita minta rekomendasinya. Kita katakan itu sudah wafat Pak, nggak nyambung, nggak masuk. Nggak apa-apa, kan dia dekat sama Allah, tapi dia kan di alam barzakh. Oke, kalau dia dekat sama Allah, oke. Semua nabi dekat nggak sama Allah Pak? Dekat. Semua nabi wali Allah pastinya dekat sama Allah, bahkan di atasnya para wali nabi itu. Berbeda dengan sebagian dari orang sufi, mereka menganggap para wali itu makomnya di atas nabi. Beneran itu sebagian sufi ada yang menganggap seperti itu. Makanya sikap berlebihan mereka terhadap wali itu lebih dibandingkan kepada nabi. Dan itu bisa dilihat di kuburan-kuburan keramat ya. Nah kalau misalnya ya Rasulullah telah wafat, para nabi itu kan mereka dekat semua sama Allah. Oke. Ya udah, Nabi kan telah wafat nih. Di alamnya mana? Alam barzakh. Oke. Sekarang Nabi Isa sudah wafat atau belum? Gimana akidah Islam? Nabi Isa belum wafat. Mana yang lebih relevan? Minta kepada yang sudah wafat atau yang belum wafat? Yang belum wafat. Orang Nasrani minta sama siapa Pak? Minta sama Nabi Isa. Terus gimana? Wah itu syirik, itu nggak boleh minta Nabi Isa. Lah antum? Saya kan minta Nabi Muhammad, beda, itu Nabi kita. Bentar dulu, ini kok konser sedikit ini. Antum bilang syirik kalau misalnya minta Nabi Isa. Kita bilang, wahai Nabi Isa, saya mohon kepada engkau, kan engkau masih hidup, tolonglah saya. Wah enggak, itu mempertuhankan Nabi Isa, nggak boleh. Antum? Kalau saya kan minta Nabi Muhammad, coba ulangi sedikit. Kalau saya kan mintanya Nabi Muhammad, ulangi. Saya kan mintanya abang Nabi Muhammad. Coba pikirin. Masa nggak boleh minta Nabi Isa? Kan masih hidup. Minta sama Nabi Muhammad sudah mati. Mana yang lebih relevan kira-kira? Anda bukan mengajarkan atau ajaran Nasrani, bukan. Artinya orang Nasrani bisa nyerang kita dari sisi ini. Wahai muslimin, kalian bilang nggak boleh minta sama Nabi Isa. Tuh kalian minta sama Nabi Muhammad. Ya. Orang-orang Buddha, Hindu atau orang animisme, dinamisme atau para penyembah kubur atau orang yang menyembah makam-makam keramat. Ya. Antum ceramahin nggak boleh itu, nggak boleh gini. Minta itu sama jangan boleh minta sama orang-orang yang telah mati. Nah, sendirinya minta sama Nabi Muhammad. Oh, tapi Nabi Muhammad beda. Apa bedanya? Sama-sama telah wafat. Sama-sama tidak connected. Sama-sama gak nyambung. Malah Nasrani yang menang. Oh kami boleh dong, kan menurut orang-orang Muslim Nabi Isa masih hidup. Harusnya boleh itu karena masih hidup. Lebih relevan untuk dimintai. Ayo, skakmat kalau kita di sini mah. Habis sudah. Maka ajaran mana? Ajaran tauhid. Jangan minta kepada yang gaib selain Allah. Walaupun malaikat Raqib Atid. Mana kemarin juga ada penceramah yang kayak gitu bilang, pas mati itu ada saya ketemu malaikat Munkar Nakir, saya usir dia. Itu makoli maksudi itu. Subhanallah, ada orang sekhurafat itu diundang pula, subhanallah. Kapan-kapan Al-Ikhlas bisa undang beliau supaya rame, insya Allah rame itu. Insya Allah rame. Habis itu kajian aneh dibubarin habis itu. Maka inilah jemaah, ini kita baru bicara tentang syafaatnya. Rasulullah benar, beliau memberikan syafaat. Tetapi konsepnya ini jangan kita minta sekarang. Karena apa?
Karena beliau sudah wafat. Kecuali kita sahabat Nabi yang langsung ketemu oleh Nabi. Ya Rasulullah, berikanlah saya misal syafaat di hari akhir nanti. Itu pun Rasulullah SAW tetap akan menyuruh kita untuk beramal soleh. Enggak serta merta, ya saya beri syafaat, ya udah kamu selamat. Akhirnya kan kita bakal apa, malas-malasan. Lihat, ada seorang sahabat datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, orang ini minta, Nabi SAW bilang, mintalah sesuatu pada saya, karena kamu telah menolong saya, kata Nabi SAW. Minta sesuatu. Ya Rasulullah, saya cuma pengen di akhir nanti dekat sama engkau ya Rasulullah. Dekat sama engkau, yaitu di surga, dekat sama Rasulullah. Itu kan minta sesuatu. Saya pengen di akhirat dekat sama engkau nanti ya Rasulullah. Itu Rasulullah ngomong langsung ke Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, a'inni alaika bikathratis sujud. Bantu saya, kata Rasulullah. Kamu pengen di akhirat nanti di surga dekat sama saya. Bantulah saya terhadap dirimu dengan cara memperbanyak sholat, sujud sholat. Kalau kamu pengen dekat sama Rasulullah, sama aku, sama Rasulullah di akhirat nanti di surga, maka perbanyaklah amal yang sholat. Perbanyaklah sholat, begitu. Lihat, Rasulullah SAW enggak begitu saja memberikan yang enak-enak saja, mereka memberikan kunci juga. Ya, coba kalau sekarang setiap orang berhak untuk meminta syafaat pada Nabi SAW, terus mereka merasa bakal dapat syafaat dan pasti masuk surga, apa bedanya terus dengan sebagian dari umat Nasrani yang mereka merasa sudah ditebus dosa mereka dengan sebab di salibnya Yesus? Dan apa bedanya juga antara kita dengan umat Nasrani yang mereka meminta kepada Nabi, mintanya kepada Nabi Isa. Inilah yang disebut mempertuhankan dari segi doa. Mempertuhankan dari segi doa. Ini disebutnya. Yaitu berdoa kepada selain Allah dari makhluk gaib. Berdoa kepada yang gaib selain Allah Ta'ala. Maka ini sama dengan mempertuhankan. Karena kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah, menyembah. Berdoa adalah penyembahan. Maka kalau berdoa kepada selain Allah, maka ini sama dengan menyembah selain Allah. Dan ini adalah syirik. Ya, bahkan yang masih hidup aja Pak, tapi kita nggak ada koneksi sama dia. Raja sekarang di Saudi, Raja Salman. Kita pakai telepati, pakai mata batin. Saya minta kepada Raja Salman untuk membuat saya mudah haji tahun depan. Enggak pakai furoda, bukan haji plus, bukan haji pemerintah, bukan apa. Pokoknya saya minta langsung sama Raja Salman. Antum ngirim WhatsApp ke beliau, mana saya punya nomornya? Nggak ada. Apakah antum lewat orang kerajaan ngasih info ini, minta permintaan ini? Enggak lah, saya nggak mungkin ketemu mereka. Terus kata apa? Lewat mata batin, lewat alam ruh. Ini lagi nih ODGJ baru lagi kan. Padahal terhadap siapa? Orangnya masih hidup, Raja Salman masih hidup Pak. Ketika tidak ada koneksi, WhatsApp nggak masuk. Ya, kita WhatsApp ke beliau, centang 1 karena nomor kita diblokir, ganggu kerajaan katanya. Nah, kemudian lewat punggawa atau ajudannya nggak masuk juga karena kita nggak kenal. Oke. Lewat orang Saudi, pedagang Saudi, apalagi dia pedagang, dia aja ngurus hidup aja susah, apalagi kerajaan. Itu supaya kita bisa dihajikan langsung oleh King Salman tahun depan. Kan kalau King Salman bilang, itu Bapak Suprapto itu suruh haji, langsung dibuat, gampang itu kalau udah raja langsung lah, ya kan? Kita minta, tapi lewatnya apa? Lewat mata batin. Ya. Oh, gimana caranya kok bisa mata batin? Ya, saya kemarin ke Lawang Sewu dan ketemu mbah-mbah dan dia bisa membuka mata batin gitu. Maka dibuka mata batin, lihat hal-hal gaib gitu. Katanya bisa menerawang yang jauh. Maka saya pakai mata batin, itu Raja Salman lagi ngeliatin saya. Saya minta sama dia. Ini ketipu ini orangnya. Lihat yang kayak gini kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Padahal Raja Salman masih hidup.
Sekarang kalau kita minta kepada mayat di kuburan yang sudah mati, kita minta, ini lebih, mau ketawa aja pahit Pak. Karena gimana bisa sambung gitu loh. Ini fenomena terjadi di banyak sekali di makam-makam keramat Indonesia. Yang awalnya mungkin gak langsung minta ke kuburan, mungkin tour leader makam-makam keramat atau kuncennya itu akan mengingatkan, mintanya sama Allah Pak ya, Bu ya, jangan minta sama mayit. Awalnya gitu. Tetapi orang kalau udah biasa ziarah atau wisata religius seperti itu, lama-lama dia akan mengagungkan kuburan. Ketika sudah hadir di hatinya bisikan setan untuk mengagungkan kuburan, lama-lama dia akan meminta kepada yang dia agungkan, yaitu kuburan. Itu tracknya seperti itu. Dulu kan kaumnya Nabi Nuh itu kan kayak gitu. Awalnya dari kenangan. Pak. Awalnya dari kecintaan kepada orang soleh. Itu dulu. Setelah mati terkenang. Maka hati-hati dengan kenangan. Nah itu. Bukan hanya masalah ibadah saja loh. Bukan hanya masalah penghambaan saja. Kadang masalah rumah tangga pun kenangan, gara-gara kenangan itu bisa hancur. Gara-gara kenangan bisa CLBK. Iya, kan? Cilok bakso kukus. Nah, itu CLBK. Gara-gara kenangan apa? Bisa CLBK. Bisa hancur, bisa hancur. Karena apa? Kenangan. Karena kenangan ini ada loving memory gitu loh. Sehingga dia suka gitu. Nah, dulu kalangannya Nabi Nuh kayak gitu. Kaumnya Nabi Nuh kayak gitu. Karena terkenang dengan orang-orang soleh ini, akhirnya gak tahan dengan kenangan, akhirnya dibuatlah kemudian gambar-gambar dan patung-patung. Awalnya gitu doang Pak. Belum disembah. Belum disembah. Karena setan itu gak bakal ngajak kita langsung, ayo berbuat syirik yuk, biar jadi teman saya di neraka. Gak ada Pak, setan marketingnya kayak gitu. Mereka marketingnya itu lebih sarjana S3 marketingnya itu bulus ya. Ada gak di antara antum Pak marketing tapi gak ketahuan suara dan kalimatnya? Gak ada. Semua di marketing manusia itu suaranya kedengeran, ya kan? Teksnya juga kelihatan, oh lagi jualan dia nih kan? Tapi kalau setan menjajah dan menjualkan bisikannya itu kedengaran nggak? Nggak kedengaran. Ada huruf-hurufnya nggak kebaca, tapi di mana? Langsung ke hati. Tuh marketingnya dahsyat itu. Step by step, digiring. Tadinya dari hanya cinta saja dengan orang soleh. Kemudian setelah mereka mati, digiring ke menuju mengenang mereka, mengenang kebaikan mereka. Kemudian itu tadinya baik-baik aja, mengenang itu kadang-kadang baik-baik aja, fine, nggak masalah. Cuma habis itu setan menggiring ke menuju apa? Supaya lebih tervisualisasikan dan lebih memuaskan mengenangnya, buatlah patung dan gambar mirip dengan orang soleh dulu, dibuat. Wah, makin deket tuh rasanya, makin tervisualisasi. Akhirnya kemudian nggak cukup kayak kalau cuma patung doang. Ayo kita agungkan dia sebagai representatif, seolah dia masih ada. Perwakilannya lewat patung ini, kan mirip gitu. Maka mulai terjadi penyembahan, mulai meminta kepadanya. Itu seperti itu. Sama seperti wisata religius yang awalnya itu dalam rangka mencintai para wali. Itu dari situ. Kelihatannya nggak masalah Pak, awalnya nggak masalah. Tapi karena itu dilakukan runut ulang lagi itu, akhirnya apalagi tambah embel-embel cerita-cerita khurafat, wali ini dulu bisa terbang, bisa sholat di atas pohon mangga, bisa ini, bisa itu. Wah, kan kita tuh, orang kita kan dengar itu kan seneng Pak. Padahal khurafat, dongeng, ya. Cerita hewan aja nggak ada yang seajaib itu gitu loh. Tapi ini masya Allah, dulu pernah melawan 1000 jin, dulu pernah membangun istana pakai jin satu malam. Ada cerita-cerita lalu yang kita nggak pernah tahu dan nggak masuk akal. Tapi ya emang zaman dulu tuh banyak hal yang nggak masuk akal Pak. Begitu juga orang dulu. Kalau kesini sekarang, tahun sekarang mereka hidup terus kesini, mereka lebih nggak percaya lagi. Ada lift, ada gedung, ada WhatsApp bisa dalam 1 menit langsung atau 1 detik. Itu mereka lebih nggak percaya lagi Pak dengan kenyataan sekarang.
Ya, artinya hal sekarang tuh lebih nggak logis lagi bagi mereka dibandingkan kita mendengar cerita-cerita zaman dulu, Pak. Batu apa tuh yang di Sumatera Barat? Batu apa ya? Danau Toba tuh batu apa? Danau-danau gitu jadi itu. Itu nggak logis di kita. Seandainya orang-orang itu 2024 kemari ke Jakarta, mungkin lebih bingung lagi, Pak, karena nggak logis semua ini di mata mereka. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita berikutnya meminta kemudian kepada makam keramat tersebut, lama-lama apa? Menta'zim, mengagungkan, ditambah cerita khurafat, kehebatan ini, kehebatan pusaka dia, jasa dia dalam menyebarkan agama Islam, bumbu-bumbu seperti itu yang membuat orang-orang kemudian menganggap ini bisa nih kita minta sama dia. Maka mulailah yang tadinya kadang-kadang dia minta apa? Minta syafaat, keselamatan akhirat. Engkau dekat sama Allah kan, maka mintakan sama Allah. Itu dijabarkan, itu diajarkan. Ada ustazah yang populer sekarang yang wajahnya itu di reels video tuh banyak bertebaran, ditebar-tebar, dan banyak laki-laki yang menyukainya. Ustazah populer itu ngajarin langsung kalau ke kuburan wali itu jangan cuma doa biasa toh, minta sama wali itu kalau engkau dekat sama Allah, katanya gitu. Maka tolong sampaikan kepada Allah. Ini persis dengan bagaimana kaumnya Nabi Nuh, persis kesyirikannya diajarkan langsung sama orang ini, sama perempuan ini, muslimah sama ustazah ini. Ini wallahi terjadi, Pak, di tahun 2024 ini diajarkan dan populer itu ustazahnya. Tuh cari aja, khurafatnya udah luar biasa itu. Ya, diajarkan seperti itu. Ini persis. Lama-lama bukan syafaat yang diminta, Pak. Awalnya mungkin minta syafaat, khusyuk ke akhirat. Padahal ini salah. Jangan, harusnya kan kita minta tuh ama ke atas langsung ke Allah. Ini malah mandek ke kuburan dulu baru ke Allah gitu loh. Apa harus ke kuburan dulu gitu loh. Nah, lama-lama bukan cuman syafaat yang dicari. Lama-lama, wahai wali fulan, saya buka warteg, tolong lariskan warteg saya. Wahai wali fulan, saya begini-begini, tolong. Lama-lama benar-benar minta tolong, langsung minta tolong. Syiriknya modelnya udah kayak benar-benar kaum paganis tulen. Pakai kuburannya kemudian dibuat batu-batu apa, diperbagus, ada fotonya. Ini seperti ini. Kalau antum melihat orang indigo atau teman-teman antum punya teman atau saudara yang dia itu ikut setan, maksudnya ada apa ya? Dia ada setannya, disantet atau disihir atau memang ada, itu mesti ke tempat-tempat seperti itu mesti kerasa banget banyak setannya. Tanya aja antum mana orang indigo itu. Ya, baik indigo yang memang mengindigokan diri atau yang memang dia ada kasus sama jin, kesambet jin atau kena sihir atau gimana. Kalau lewat tempat-tempat pemujaan kuburan, walaupun itu kuburan keturunan nabi atau keturunan apa, itu akan kerasa nih dia. Ini kok nggak enak, lewat sini nggak enak. Kenapa? Iya banyak setannya untuk menghipnotis manusia supaya apa? Supaya minta sama penghuni kubur. Seperti itu ya mas sekalian. Dan ini happening. Anak ketemu dengan orang-orang seperti ini yang mana Anda tanya mereka, antum anti atau antum laki atau perempuan, kalau lewat sini kirim nggak tahu lewat situ, kerasa banget langsung nemplok setan-setan ke Anda itu. Karena dirinya ada setan. Begitu Pak. Jadi kalau mau nyari setan nggak usah jauh-jauh ke hutan. Di kuburan keramat itu isinya setan semua. Ya. Coba bikin live streaming, taruh banyak setannya, tapi nggak kelihatan, ya gitu. Ya mungkin cukup karena udah jam 1, kita cukup sampai sini. Insyaallah kita bertemu pada pekan depan, Kamis depan, hari Tasyrik. Masih ini nggak, Mas Bro? Nggak kan? Aman kan? Lanjut kajian? Insyaallah ya. Ya, selamat hari raya nanti ketika kita merayakannya di hari Senin insyaallah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita. Bagi yang sedang berpuasa, semoga Allah Ta'ala terima amal puasanya. Bagi yang nanti puasa Arafah, ya, Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Di Saudi itu kemungkinan Sabtu, di sini Ahad. Ini aja solusinya, antum puasa 2 hari itu dengan minta sama Allah, baik di Sabtu atau di Ahad. Karena ini ijtihad, masalah ijtihad. Dan tanggal 8 memang dianjurkan untuk puasa sebenarnya.
Ya, maka kalau bisa supaya lebih terjamin, antum Sabtu puasa, Ahad puasa. Kalau ternyata ada kondangan, antum bawa plastik aja lah ya gitu. Kalau lagi puasa, maka 8 puasa dengan mensyaratkan niat kepada Allah, ya Allah, jika memang ini bagi Engkau yang sah puasa Arafah, ya Allah jadikan sekarang sebagai dinilai Arafah. Juga kemudian hari Ahadnya, ya Allah kalau memang ini sah sebagai puasa Arafah bagimu, maka jadikan ini pahala Arafah. Begitu ya, seperti itu. Nanti Senin kita lebaran insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.